Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Pemanggilan dilakukan untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Negara. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Sidang kabinet ini telah dikomunikasikan Presiden Prabowo kepada jajarannya sejak Sabtu lalu. Karena saya baru mendarat. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi aksi pelanggaran hukum. Instruksi ini menegaskan bahwa negara hadir dalam melindungi keamanan publik dan pribadi. Dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat, serta institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum. Di depan gedung DPR Jakarta, petugas PPSU membersihkan sisa sampah yang berserakan. Petugas keamanan juga masih disiagakan di lokasi. Pasca demo massa, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU diturunkan ke kawasan gedung DPR Jakarta. Mereka menyingkirkan sisa sampah yang berserakan di sekitar gedung usai unjuk rasa Sabtu malam. Tak hanya sisa makanan, petugas PPSU juga mengangkut batu dan kayu yang digunakan massa selama bentrokan. Sementara arus lalu lintas di sekitar gedung DPR di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gelora ditutup selama proses pembersihan. Selain itu, petugas keamanan juga masih disiagakan di lokasi. Sementara itu, pemirsa, proses pembersihan dan perbaikan fasilitas publik yang rusak usai kericuhan juga masih terus dilakukan. Seperti di halte Transjakarta Bundaran Senayan, salah satu dari 6 halte yang menjadi sasaran aksi demonstrasi. Kawasan di sekitar Makobrimob Polda Metro Jaya, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat sejak siang tadi sudah bisa dilintasi kendaraan. Namun sejumlah petugas TNI masih berjaga di sekitar kawasan Tugu Tani. Kondisi di depan Makobrimob Kuitang terlihat sudah mulai dibersihkan dari sampah-sampah pasca aksi demo. Petugas PPSU dan TNI juga membersihkan jalan dari sisa demo yang terjadi sejak Jumat lalu. Hanya pihak TNI yang berjaga di kawasan sekitar, termasuk membantu mengatur lalu lintas. Situasi di sekitar Makobrimob sudah mulai kondusif. Masa demonstrasi juga sudah tidak terlihat di markas Makobrimob. Selain di Makobrimob Kuitang dan DPR, suasana kantor Polres Jakarta Utara juga sudah kondusif setelah sebelumnya sempat didatangi kelompok massa tak dikenal. Aksi massa berhasil diredam setelah kedatangan tokoh masyarakat setempat dan saat ini situasi sudah kembali kondusif.
Pemirsa, puluhan aparat TNI bersama BPBD pemadam kebakaran relawan mulai membersihkan puing kantor wali kota dan DPRD Kota Pekalongan, Jawa Tengah Minggu pagi. Kantor wali kota, DPRD serta sekretariat daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan lagi karena kerusakan parah yang ditimbulkan. Pasca kerusuhan yang terjadi Sabtu sore, kondisi kantor wali kota, gedung DPRD, dan sekretariat daerah Kota Pekalongan kini hanya menyisakan puing-puing hangus terbakar. Api yang melalap bangunan baru benar-benar padam pada Minggu pagi setelah membakar hampir seluruh bagian gedung. Puluhan anggota TNI dikerahkan bersama BPBD, Damkar, relawan membersihkan puing di area gedung DPRD dan kantor wali kota Pekalongan. Pembersihan dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi bangunan yang rapuh dan berpotensi ambruk sewaktu-waktu. Hari ini kita laksanakan yang pertama adalah sterilisasi wilayah agar masyarakat tidak masuk ke dalam lokasi ini. Karena gedung-gedung yang sudah terbakar ini disinyalir sudah rapuh. Sehingga jika masyarakat masuk ke dalam gedung dikhawatirkan nanti akan timbul korban baru. Kantor wali kota, DPRD, serta sekretariat daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan kembali karena rusak parah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto perintahkan Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk menindak tegas para pendemo yang melakukan tindakan anarkis. Tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Pemirsa, sejumlah elit partai politik mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang. Di antaranya Ahmad Muzani, Edi Baskoro Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan elit partai politik ke Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani tiba pertama kali sekitar pukul 12.11 waktu Indonesia Barat. Muzani tidak menjawab saat dicecar berbagai pertanyaan. Ia hanya diam soal evaluasi Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo dan isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berselang hanya beberapa menit, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas tiba. Ibas mengatakan datang ke istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sedang melakukan kunjungan ke Cina. Ibas tiba bersama Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon. Dalam kesempatan ini, Ibas menyampaikan sikap Partai Demokrat terkait insiden protes pekan terakhir. Ibas sedih dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam insiden di Pejompongan. Kemudian disusul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin yang tiba bersama Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tak menjawab saat dicecar wartawan setibanya di Istana Kepresidenan. Pria yang disapa Zulhas ini berjalan cepat saat ditanya soal status kadernya Eko Patrio dan Uya Kuya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR RI yang telah menyampaikan pernyataan keliru. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyebut DPR juga dipastikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan soal besaran tunjangan anggota DPR RI. Presiden Prabowo juga meminta pada aparat untuk melindungi rakyat dan menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan
dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas.